A few moments later. Hai guys, perkenalkan nama saya Dwi Tanti Puspitasari. Saya akan menjelaskan sedikit tentang refrigeran ya. Ya ingat ya, refrigeran gitu. Ini adalah siklus dari refrigerasi yang dimana nanti akan ada kejelasannya di sini, dan aku akan menggunakan sedikit pakai laptop untuk menjelaskannya singkat ya guys ya. Di sini mohon maaf jika ada kekurangan karena masih belajar. Bombastic side eye, criminal of Dan sekarang aku akan memulai. Dasar pemahaman dari siklus refrigerasi adalah sebuah sistem yang dikenal sebagai sistem kompresi atau uap atau gas gitu, atau vapor compression. Maaf ya, bahasa Inggris aku lumayan nggak bagus. oh my god. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sebuah skema dari sistem kompresi uap ditunjukkan pada gambar dan di bawah dan di samping ya nantinya. Sistem ini terdiri dari sebuah kompresor. Ya, sebuah kompresor, sebuah kondensor, sebuah expansion device, dan sebuah evaporator. Tuh guys, compressor delivery heat, discharge line, dan kondensor dan liquid line. Bentuk sisi jalur tekanan tinggi ya, height per side dari sistem ini guys gitu. Ini akan aku lihatkan sedikit ya, contohnya seperti ini kalau kalian bisa lihat. Ya gitulah ya, nanti aku akan tampilkan di samping. Expansion line, evaporator atau substation line, dan kompresor station heat membentuk sisi jalur tekanan rendah ya, sloper side dari sistem ini ya, seperti yang bisa dilihat dari gambar ini akan ditampilkan nanti seperti ini, yang dimana A sampai B berhubungan as a full superheat, kenaikan temperatur yang menambahkan beban kompresor. Sebisa mungkin dihindari kontak langsung antara pipa dan udara sekitarnya dengan cara menginsulasi pipa station ya, pipa station. Lanjut dengan yang B sampai ke C, itu yaitu proses kompresi gas refrigeran bertekanan dan temperatur rendah, kenaikannya tekanannya sehingga temperaturnya lebih tinggi ya guys ya, lebih tinggi dari media pendingin di kondensor gitu. Itu dari B ke ya gitu. Pada proses kompresi ini refrigeran mengalami superheat yang sangat tinggi ya, kita mengartikannya tinggi gitu. Dan proses yang selanjutnya yaitu C ke D. Kita bisa lihat pada gambar ini, proses the superheating, temperatur refrigeran mengalami penurunan tapi tidak mengalami perubahan wujud. Ya ingat, dia cuma mengalami penurunan tapi tidak mengalami perubahan wujud gitu guys. Refrigeran masih dalam bentuk gas, ingat ya, dia masih dalam bentuk gas, kalian harus ingat itu. Dan proses yang D ke E, proses kondensasi, terjadi perubahan wujud refrigeran dari gas menjadi cair tanpa berubah
tanpa merubah temperaturnya. Kita tanpa merubah temperatur tapi dia sudah berubah gitu. Dan yang E sampai F, proses subscaling di kondensor refrigeran yang sudah dalam bentuk cair masih membuang kalor ke udara sekitar sehingga mengalami keturunan temperatur gitu. Dia akan mengalami penurunan temperatur. Sangat berguna untuk memastikan refrigeran dalam keadaan cair sempurna ya guys. Harus sangat berguna banget ya. Dan dilanjutkan ke F sampai D, F dan G ya, sampai gitulah. Proses subscaling di pipa liquid. Refrigeran cair masih mengalami penurunan temperatur karena temperaturnya masih di atas. Masih di atas ya temperaturnya. Temperatur udara sekitar. Ya masih di atas temperatur udara sekitar lah gitu. Pipa liquid lain tidak diinsulasi agar terjadi perpindahan kalor ke udara. Ingat ya, tidak diinsulasi. Tujuannya untuk menambahkan kapasitas refrigerasi. Ini menurut dalam beberapa kasus yang aku riset ya, dalam apa ya namanya ya, lumayan lah ya, kayak pipa liquid harus diinsulasi, nanti dijelaskan dalam pembahasan khusus, tapi aku tidak menjelaskan di sini ya guys, mohon maaf karena waktunya juga mepet gitu. Yang G, lanjut dengan G sampai H, proses ekspansi atau penurunan tekanan. Oke, tekanan ya, tekanan. Refrigeran dalam bentuk cair diturunkan tekanannya sehingga temperaturnya saturasinya berada di bawah temperatur ruangan yang didinginkan ya guys, didinginkan gitu. Harus di bawah temperatur ruangan yang didinginkan. Tujuannya agar refrigeran cair mudah menguap di evaporator dengan cara menyerap kalor dari udara. Ya, harus menyerap kalor ya guys, karena ya itulah prosesnya. Yang dilewatkan ke evaporator, ya harus dilewatkan evaporator dulu ya guys. Jadi perubahan wujud refrigeran dari cair menjadi bubbly gas sekitar 23% karena penurunan tekanan ini ya 23%. Jadi refrigeran yang keluar dari katup ekspansi atau masuk ke evaporator dalam bentuk campuran ya sekitar 77% cairan tuh, dan 23% bubbly gas gitu guys. Dan yang dilanjutkan dengan proses H sampai I. H sampai I ini proses evaporasi. Refrigeran yang bertemperatur rendah menyerap kalor dari udara yang dilewatkan ke evaporator. Nah, ini yang dilewatkan. Terjadinya perubahan wujud refrigeran dari cair menjadi gas. Ya tentu terjadi juga penurunan temperaturnya guys. Udara keluar dari evaporator karena kalor dari udara diserap ya guys ya, diserap oleh refrigeran gitu ceritanya. Sedangkan balik lagi ke Ida sampai terakhir yaitu A lagi nih, proses superheat di evaporator. Gas refrigeran bertempur rendah masih menyerap kalor.
bertemperatur ya guys, sorry, bertemperatur rendah, masih menyerap kalor dari udara karena temperaturnya yang masih di bawah temperatur udara gitu. Temperatur refrigeran mengalami kenaikan. Dia mengalami kenaikan guys. Superheat ini berguna untuk memastikan refrigeran dalam bentuk gas sempurna sebelum masuk ke kompresor gitu. Dia harus memastikan nih kesempurnaan dari sebelum masuk nih ke kompresor kita harus memastikan dia harus masuk sempurna. Kita kan lanjutkan dengan melihat gambar di samping ini nanti. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Terima kasih, bye bye, assalamualaikum.